Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada kesempatan kali ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar tentang kitab yang saya tulis, yaitu Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab. Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab. Sekarang kita akan belajar di bab yang ke-9, yaitu tentang mediumisasi. Al-bab at-tasi' fit tawsid. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang at-tawsid. Jadi dalam bahasa saya at-tawsid itu adalah mediumisasi, mediasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. At-tawsidu huwa ayyakuna al-mar'u wasitan bainal mutakhasimaini. Yang disebut dengan tausid, mediumisasi itu yaitu seseorang itu menjadi mediator, menjadi mediasi, menjadi perantara bainal mutakhasimain, di antara dua orang yang sedang berseteru, yang sedang bertengkar, yang sedang ada persoalan. Jadi orang ini memediasi di antara dua orang tersebut. Au bainal jinni wal masruq, atau orang tersebut menjadi mediator sebagai mediasi di antara jin yang merasuki seseorang dengan orang yang dirasuki tersebut. Jadi antara jin yang merasuki orang tersebut dengan orang yang dirasuki itu, orang ini menjadi mediasi, menjadi penengah. Au bainal ghaibi wal hadir, atau orang ini menjadi mediator di antara orang yang hilang, di antara orang yang tidak ada informasinya dengan orang yang hadir, orang yang ada. Apa tujuannya? Liya'lama al-khabar aw ma ghaba an ahadihima, supaya orang tersebut bisa memberitahukan informasi tentang salah satunya. Kenapa terjadi percekcokan? Bisa jadi karena miskomunikasi, karena tidak ada komunikasi yang nyambung di antara kedua pihak. Maka seseorang yang memediasi ini menyambungkan komunikasi tersebut. Kenapa kemudian jin sampai merasuki kepada orang yang dirasuki? Maka mediator ini menjadi mediasi, sehingga diketahui kenapa jin tersebut masuk kepada orang yang dirasuki itu. Asyurutu fit tawsiti, apa syarat-syarat di dalam mediumisasi itu? Yang pertama, yang bagi ain takuna mutaddian, hendaknya dalam kondisi memiliki wudu. Dua, antakuna fi sakinatin wudu'in qa'iman kana aw jalisan aw muttajian aw mustalqiyan, hendaknya berada dalam kondisi yang tenang, santai. Baik tenang dan santainya itu posisinya berdiri,
posisinya duduk jalisan au muqtaji'an, berbaring atau dalam keadaan tertelentang, au naiman, atau tiduran ma'aghaddil basari, dengan menutup pandangan, ailital ain, menutup mata. Jadi hendaknya dalam posisi tenang, posisi santai, nyaman. Wa tusalliya 'ala nabi bi ayyi sighatin kanat, dan kemudian setelah kondisi nyaman dan tenang itu hendaknya membaca sholawat kepada Rasulullah dengan syigat apapun. Masalan sallallahu ala Muhammad, misalkan membaca sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lainnya, terserah. Summa tasta'idha billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Setelah itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apapun yang Allah itu ciptakan. Itu syarat yang kedua untuk bisa melakukan mediumisasi. Kemudian yang ketiga, antanwiya ma turid. Hendaknya engkau itu meniatkan terhadap apa yang kau inginkan. Misalkan engkau ingin tahu informasi kenapa makhluk halus itu merasuki tubuh si fulan, kita niatkan, kita punya keinginan tahu informasi kenapa jin itu bisa merasuki tubuh si fulan, kita niatkan. Kemudian yang keempat, untuk khalisal qalba wal fikru amma siwallah, hendaknya kita murnikan hati, murnikan pikiran dari sesuatu yang selain Allah. Jadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang selain Allah. Murnikan hati dan pikiran kita, benar-benar berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, antulayyina jami'al a'dha minar ra'si ila rijli. Hendaknya melemaskan, merilekskan seluruh anggota tubuh dari kepala sampai kaki. Kita rilekskan. Kita benar-benar merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Jadi ujung kaki sampai ujung kepala kita rilekskan, kita buat santai, seolah-olah tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan itu hanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Antadzkurullah bilafzi Allah sittan wa sittina marratan. Selanjutnya berzikir menyebut nama Allah sebanyak 66 kali. 66 kali ini bisa dibaca satu kali dengan tahan nafas, Allah Allah Allah, atau kalau tidak mampu dibagi dua menjadi 33 kali. 33 kali tahan nafas, 33 kali. Kalau misalnya tidak kuat dibagi 3 berarti 22. Itu syarat yang ke-6. Kemudian syarat yang ke-7, antrattiba itu malisal anfas dukhulan wa khurujan ma'a dzikri wallah. Hendaknya mengatur, menertibkan dan menghaluskan nafas kita keluar masuknya. Jadi atur nafas keluar masuknya nafas, kita atur dan buat sehalus mungkin. Ma'adzikri wallah bersama zikir wallah. Misalkan ketika tarik kita zikir hu, kemudian saat keluar kita sebut Allah, tarik lagi hu, kemudian saat keluar Allah. Misalkan yang lebih enak sebaliknya, pas tarik Allah, kemudian waktu keluar hu, tarik Allah, waktu keluar hu, silakan, terserah. Jadi pas tarik hu, kemudian keluarnya Allah, tarik hu, keluarnya Allah, atau tariknya Allah, kemudian keluarnya hu, terserah. Pokoknya nafasnya diatur, dihaluskan keluar masuknya. Kemudian yang ke-8, ittabi'u isma wa basyiru adzi kullama tadzuku wa ma
yatra fil qalbi. Selanjutnya ikuti, dengarkan, lihat dengan mata hati dan rasakan semua apa yang terlintas di dalam hatimu. Apapun yang engkau rasakan dan itu terlintas di dalam hatimu, ikuti itu semuanya. Seperti ada suara, seperti kita melihat sesuatu, seperti kita merasakan suatu, ikuti itu semua. Kemudian fil akhir kul fil qalbi alhamdulillah rabbil alamin. Yang terakhir, jangan lupa ucapkan di dalam hati alhamdulillah rabbil alamin atas semua nikmat, atas semua karunia yang Allah berikan saat selama kita melakukan mediumisasi tersebut. Sebab insya Allah selama kita melakukannya dengan benar, selama kita melakukannya sesuai dengan aturan yang seperti ini, maka kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bab yang ke-10, al-babul ashir fit taqwimil jawi. Bab yang ke-10 ini adalah kita akan belajar tentang penanggalan Jawa, dikenal dengan ar-ruzmanatul jawiyah atau at-taqwimul jawi. Jadi penanggalan Jawa itu yasta'milu dawratain, punya dua waktu. Al-ula al-ayyam sab'ah, yakni sabtawara. Jadi waktu yang pertama dikenal dengan hari yang 7. Jadi hari yang 7, hari yang seminggu, disebut dengan sabtawara. Tahtawi alal ahad wal isnin wal thulath wal arbi'a wal khamis wal jumu'ah was sabt. Jadi sabtawara hari yang 7 ini adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wasaniyah, tadi disebutkan penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa itu punya dua waktu. Yang pertama adalah sabtawara, kemudian yang kedua al-ayyamul khamsah, hari yang 5, disebut dengan pancawara. Kata orang Madura pancawara. Tahtawi ala legi atau manis, pahing, pon, wagi atau bagi, kelebun. Jadi yang 5 waktu ini adalah legi, kata orang Madura itu manis, kemudian pahing, pon, wagi atau begi, kemudian kelebun. Jadi al-ayyam sab'ah, ada sabta atau disebut dengan sabtawara, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian yang kedua al-ayyam khamsah, ada 5 hari, yaitu yang disebut dengan pancawara, manis, pahing, pon, beki, dan kelebun. Dan niptu, angka nilai dari Ahad, dari waktu-waktu tersebut ada di dalam kitab. Jadi kalau Ahad nilainya itu 5, kalau manis nilainya 5. Berarti kalau Ahad manis, wetonnya jumlahnya itu 5 tambah 5 adalah 10. Kalau Ahad 5, kalau pahing itu 9. Berarti kalau Ahad pahing berarti 5 tambah 9, wetonnya jumlahnya adalah 14. Ini biasanya digunakan kita setiap kali mau melakukan apapun. Di tradisi di Madura, di Jawa itu kalau kita mau melakukan apapun, mau membeli sepeda, mau membangun rumah, mau memperbaiki kandang, atau melakukan apapun berpatokan kepada penanggalan Jawa at-taqwimul jawi ini atau ruzmanatul jawiyah. Kita lanjutkan Ahad pon. Jadi Ahad ini tadi nilainya ada 5, bisa dicek dalam kitabnya. Kemudian pon itu 7, berarti wetonnya jumlahnya itu adalah 12. Kalau Ahad pon ini disebut dengan arsh, biasanya bagus, bebas untuk apapun. Ahad bakih ini disebut dengan angin, namanya angin. Kemudian ini biasanya akan terjadi omongan-omongan. Ahad kelebun, lintang, cocok untuk pancing, jala, kandang ayam kalau kita mau buat kurung. Kemudian Ahad manis, ini perilaku gunung,
biasanya cocok untuk rumah biar tegar, kuat, kokoh. Kemudian ahad paeng ini adalah lintang kumulong, biasanya cocok untuk hal-hal yang terkait dengan karisma, kemudian buka toko dan beli apapun. Untuk hari Senin Pon untuk pakseh ini bisa buat rumah, kemudian tabun bungkar kata orang Madura. Jadi ada tabun biasanya selalu roboh. Ini biasanya ketika diperbaiki selalu rusak. Maka cara untuk memperbaikinya sehingga tidak roboh lagi, sehingga tidak longsor lagi, maka bisa diperbaiki pada hari Senin Pon. Jadi Senin Pon ini adalah waktu pakseh, bagus buat rumah, kemudian tabun bungkar, kemudian korong juga. Senin Beki ini langit, ini bagus untuk apapun. Senin Kelebun ini pekerjaan aras, bagus, bebas untuk apapun. Senin Manis angin, ini biasanya akan terjadi omongan ketika kita mengerjakan apapun. Kemudian Senin Paing ini lintang, panceng, jele, jala, kandang ayam, kurung. Berikutnya Selasa Pon, ini untuk gunung, bagus untuk rumah. Selasa Beki bumi, kemudian kandang dan pertanian. Selasa Kelebun ini pakseh buat rumah, tabun bungkar dan kurung juga. Selasa Manis ini langit, bagus untuk apapun. Selasa Paeng aros, bagus, bebas untuk mengerjakan apapun. Kemudian Arbia hari Rabu Pon lintang kumulong, ini bagus untuk hal yang terkait dengan karisma, buka toko dan beli apapun. Rabu Beki pakseh buat rumah, tabun bungkar dan korong. Rabu Kelebun ares, bagus, bebas untuk apapun. Rabu Manis ares, bagus, bebas untuk apapun. Rabu Paeng banyu, kerjanya banyu air, ini biasanya kurang baik, jelek. Kemis Pon ares, bagus, bebas untuk apapun. Kemis Beki ares, bagus, bebas untuk apapun. Kemis Kelebun banyu air, ini jelek, coba. Kemis Manis lintang, cocok untuk pancing, jala, kandang ayam, kurung. Kemis Paeng kerjanya bumi, ini cocok untuk kandang dan tani. Selanjutnya Jumat Pon lintang, pancing, jala, kandang ayam, kurung. Jumat Beki gunung, cocok untuk rumah. Jumat Kelebun lintang kumulong, karisma, buka toko, kemudian beli-beli. Jumat Manis ini kerjanya pakseh, buat rumah cocok, tabun bungkar, tabun longsor, kemudian untuk kurung juga. Kemudian Jumat Paeng bagus untuk aras, dan ini bagus, bebas untuk apapun. Yang terakhir Sabtu Pon ini banyu, yang air, ini biasanya jelek. Sabtu Beki ini lintang, pancing, jele, kandang ayam, kurung. Sabtu Kelebun bumi, kandang, tani. Sabtu Manis lintang kumulong, bagus untuk karisma, buka toko dan beli-beli. Sabtu Paeng bumi raja, ini penolak, selamatan pekarangan, cocok untuk selamatan pekarangan. Ini Ar-Rusmanatul Jawi ya, atau Takrimul Jawi, ini adalah versi yang pertama. Versi yang kedua yang tidak sama 100% dengan versi ini akan dijelaskan di buku, di kitab yang kedua, yaitu Ilmul Hikmah fi Jalbi Masalih Hayatina. Nanti versi keduanya akan dijelaskan di sini. Kita lanjutkan ke bab yang terakhir, yaitu Al-Babul Hadi Asyarah, Al-Babil Hadi Asyarata fi isti'mali lafzil jalalah. Jadi yang ke-11 kita akan menjelaskan tentang penggunaan lafzul jalalah. Bagaimana cara menggunakan lafaz jalalah?
Al-babul hadi asyarat fi isti'mal lafzul jalalah. Lafzul jalalah huwa Allah. Lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah. Bahwa al-ismul a'zam. Lafaz Allah itu adalah al-ismul a'zam. Kalaupun adalah banyak penjelasan yang lain bahwa al-ismul a'zam itu bukan lafaz Allah. Ada ya hayyu ya qayyum atau pendapat-pendapat yang lain. Kemudian wa'adadu hurufihi inda hisabi abjadiyah arabiyah sittun wa sittuna. Lafaz Allah ini, Ismul A'zam ini, hitungan hurufnya sesuai dengan hitungan abjadiyah arabiyah sebagaimana yang kita pelajari di bab pertama dalam kitab ini, itu adalah 66. Allah, alif, lam dan ha. Alif itu 1, lam itu 30, lam itu 30, kemudian 5. 1, 30, 5 berarti 66. Berarti jumlah huruf hitungannya itu adalah 66. Amma ba'dul manafi' minhu hiya. Jadi sebagian manfaat dari lafaz Allah Ismul A'zam ini, yang pertama adalah li syifa'il marid, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana caranya? Antaktuba lafzul jalalah bi'adadi hurufihi. Hendaknya engkau itu menulis lafaz jalalah, lafaz Allah tersebut sebanyak hurufnya, sejumlah hurufnya, yaitu 66. Ala ka'sin nadhifin, atas gelas yang bersih. Jadi tulis di gelas atau di wadah yang bersih. Summa tusqiyahu limaridin. Kemudian setelah gelas yang ditulis lafaz jalalah tersebut sebanyak 66, kemudian kita kasih air, airnya kemudian kita minumkan kepada orang yang sakit. Jadi siapkan wadah, gelas atau apapun, tulis lafaz jalalah sebanyak 66 kali, kemudian tuangkan air, gosok tulisan tersebut, bisa dengan spidol yang sekiranya terhapus tulisan tersebut. Kemudian berikan airnya kepada orang yang sakit. Kemudian yang kedua, li syifa'il masyru' wa ihtiraqi syaitan, untuk menyembuhkan orang yang kesurupan dan membakar syaitan. Caranya antak tubul lafzul jalalah fi ina'in nadhifin. Hendaknya engkau menulis lafaz jalalah dalam wadah yang bersih, mukarraran, diulang-ulang, bihasabi ma yas'al ina'ah. Jadi ditulis di sebuah wadah yang bersih, tulisan lafaz jalalahnya itu diulang-ulang terus sampai memenuhi wadah tersebut. Jadi tanpa dihitung. Kalau yang pertama itu bi'adadi hurufi 66. Sekarang tanpa dihitung tetapi memenuhi dari wadah tersebut. Itu tulis lafaz jalalah semuanya terus, Allah terus sampai penuh semuanya. Kemudian kasih air, warusya bihi al-masru'ah. Kemudian diteteskan, disemprotkan kepada orang yang kesurupan. Semprotkan kepada orang yang kesurupan. Yang ketiga, lihabsil jinni aw nutqi aw qatlihi, untuk menahan jin, memenjarakan jin, atau mengajak bicara jin, atau membunuh jin, membuat jin tidak berdaya. Di bahasa lainnya, membuat jin itu tidak berdaya, tidak harus membunuhnya. Caranya antak tubuh huruf fi khirqatin zulqa. Hendaknya engkau menulis huruf jalalah tersebut fi khirqatin zulqa, di kain, sepotong kain perca, sepotong kain, potongan kain yang berwarna biru. Summa tuhriqa tarfahu, kemudian engkau membakar ujungnya. Wa tushammimha lil masru', dan kau ciumkan kepada orang yang kesurupan.
Jadi engkau tulis huruf-huruf lafaz Allah itu di sepotong kain berwarna biru. Jadi tulis lafaz Allah itu di kain yang berwarna biru. Ada sepotong kain yang kecil, ditulis lafaz Allah. Kemudian di ujungnya kita bakar, dan habis dibakar ciumkan kepada orang yang kesurupan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi antudawima wa tastaqim hadza dzikr sittatan wa sittina alfa marrat min qablu. Cuma sebelum kita melakukan cara yang disebutkan tadi, penggunaan lafzul jalalah, lafaz Allah dengan manfaat-manfaat yang disebutkan tadi, hendaknya kita dawamkan dulu, istiqomahkan dulu zikir ini sittatan wa sittina alfa marratin, yaitu sebanyak 66.000 kali. 66.000 kali. Jadi rahasianya itu lafaz Allah itu dibaca hurufnya itu 66. Jadi kali 1000, 66.000 kali. Summa taj'alahu dzikran mulaziman ba'da shalawatil mafruḍah 66 marratan. Setelah itu, setelah kita mengistiqamahkan, mendawamkan lafaz Allah itu sebanyak 66.000 kali, kemudian kita jadikan wiridan tetap setelah sholat fardu, yaitu sebanyak 66 kali, sebanyak hitungan dari lafaz Allah itu sendiri. Jadi ini adalah penggunaan dari lafzul jalalah dengan manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan membutuhkan. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita dapatkan di dalam kitab Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab ini bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang detail, bisa dipelajari sendiri di kitabnya, atau bisa ketika ketemu langsung dengan saya bisa sharing bersama terhadap kitab tersebut. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.